pagi ini saya akan melakukan seminar atau sosialisasi kepada kita semua tentang modul 32 pembelajaran kami sebagai guru penggerak, di mana judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang mana Bapak Ibu, seorang pemimpin tentunya sangat menyadari bahwa betapa pentingnya sumber daya yang dimiliki sekolah. Jika dikelola dengan baik dan bijaksana, maka akan menjadi sebuah aset terbesar guna berperan memajukan sekolah itu sendiri. Nah, pengembangan komunitas berbasis aset adalah merupakan strategi atau langkah yang sangat efektif dan relevan yang dapat dikembangkan dalam sebuah komunitas sekolah, di mana strategi ini memadukan dua kekuatan yang bersumber dari kekuatan sumber daya manusia atau biotik dan kekuatan yang bersumber dari lingkungan fisik atau abiotik. Jika kedua kekuatan ini Bapak Ibu dipadukan, maka akan dapat dijadikan sebuah dasar dalam mengelola sebuah komunitas sekolah agar dapat berkembang dan memiliki nilai keunikan tersendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu, apa yang kami kuasai atau miliki sekarang ini? Apa yang kami paling banggakan di sekolah ini dan murid-murid kami? Yang ketiga, apa yang membuat kami unik? Yang keempat, apa yang telah sekolah lakukan dan miliki sudah lebih baik dari orang lain? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebuah ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai sebuah keunggulan atau kekuatan, bukan memandang sebagai sebuah kekurangan. Sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan yang ada. Dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki sekolahnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang mana dikatakan tadi terkait dengan visi sekolah, misalkan sekolah kita visinya adalah merupakan mewujudkan murid yang berkarakter, yang disingkat dengan handal, yang mana kepanjangannya adalah harmonis, agamis, nasionalis, dinamis, analistik, lingkungan. Pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Yang mana visi sekolah merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan menjadi cita-cita, impian, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah mengenai wujud sekolah pada masa yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali kepada judul kita tentang bagaimana pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah tersebut.
Nah, ada 7 aset dalam komunitas sekolah sebagai sumber daya yang kita miliki. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal lingkungan. Yang keempat, modal finansial. Yang kelima, modal sosial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Nah, ketujuh aset yang kita miliki di sekolah kita ini, inilah yang menjadi penunjang daripada visi yang akan dilakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, tentunya kita bertanya, Bapak Ibu, apa itu modal manusia? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita adalah termasuk menjadi modal aset atau modal manusia, yaitu Bapak Ibu guru sekalian. Apalagi Bapak Ibu, nah di sini kepala sekolah, guru, staf, ya, dan juga siswa. Nah, semua itu merupakan modal manusia yang menjadi aset sekolah. Nah, di mana di dalam pengembangan modal manusia itu, selama ini kita telah melakukan berbagai kegiatan, ya, kepada siswa. Nah, siswa kita berjumlah 77 orang, yang mana kita telah mengembangkan beberapa kegiatan di bidang aset manusia, termasuk kepada siswa kita, yaitu tentang kegiatan senam, pengembangannya, kegiatan perlombaan atau cerdas cermat yang kita lakukan selama ini, ya, LCT, dan juga pengembangan bakat lainnya. Nah, ini termasuk adalah modal manusia yang dimiliki sekolah kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru, tentunya selama ini kita pernah mengikuti pelatihan sosialisasi baik dari maupun luring, di mana dalam hal kegiatan itu tentunya itu menambah kompetensi pengetahuan kita sebagai guru di dalam pembelajaran. Nah, kegiatan yang kita lakukan yang selama ini termasuk juga kegiatan ibadah, ya, dan juga pembinaan mental, ya, di mana ini kita selalu lakukan setiap awal mau masuk sekolah, apel pagi dan juga apel siang. Nah, juga yang menjadi aset modal manusia kita, ya, termasuk juga kerjasama kita atas dukungan komite sekolah dan orang tua murid di dalam merancang program sekolah untuk memajukan dan mewujudkan visi sekolah kita. Nah, contoh modal sosial yang kita miliki selama ini adalah termasuk KKG, kelompok kerja guru, di mana di dalam KKG ini tentunya menjadi modal sosial kita di dalam pengembangan kompetensi guru, di mana komunitas praktisi KKG tingkat kecamatan sebagai wadah untuk sharing berbagi informasi, berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada di sekolah dan meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan proses pembelajaran di sekolah. Dan kegiatan tersebut didampingi oleh pengawas tingkat SD Korwil Pendidikan Kecamatan. Nah, ini merupakan modal sosial kita. Dan juga selama ini telah kita mengikuti beberapa kegiatan lainnya, yaitu mengikuti kegiatan ulang tahun kemerdekaan, di mana di sana kita menjadi satu cerminan bagi siswa kita dan juga bagi kita guru, bagaimana kita menghormati kesetiaan kita kepada pejuang bangsa kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan kita, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga modal fisik. Nah, yang mana modal fisik itu adalah sarana prasarana yang ada di sekolah kita, baik itu gedungnya, ruangan kelasnya, maupun peralatan-peralatan lain atau penunjang pembelajaran lainnya. Dan juga yang keempat, contohnya modal lingkungan alam, di mana kita, sekolah kita memiliki lingkungan, yang mana lingkungan kita ini bisa kita upayakan atau kelola
dengan program-program yang baik. Contohnya kita buat taman sekolah dengan menanam berbagai tanaman di sana, termasuk pohon berbuah dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, ini menjadi aset daripada lingkungan kita. Nah, yang kelima adalah modal finansial. Yang mana yang selama ini yang termasuk modal finansial kita adalah termasuk anggaran dana BOS. Di dalam anggaran dana BOS itulah banyak program yang kita tuangkan, ada 8 standar pengembangan dan juga dana yang pernah kita terima selama ini. Nah, yang keenam modal politik, bisa kita ambil contohnya bagaimana kerjasama sekolah dengan puskesmas, di mana peran serta tenaga medis dalam menjaga kesehatan warga sekolah itu juga merupakan aset yang dimiliki sekolah. Dan juga kerjasama dengan pemerintah desa atau tokoh-tokoh masyarakat dan tingkat kecamatan dan dinas pendidikan Kabupaten Tabel Utara. Yang keenam modal agama, di mana di sekolah kita kita lakukan selama ini ada kegiatan Natal atau kegiatan upacara lainnya. Dan juga perlu juga kita lakukan kegiatan-kegiatan lainnya, bukan hanya Natal saja, tapi juga perayaan bagi agama Muslim. Tentunya ini nanti akan kita programkan untuk langkah selanjutnya. Dan juga kegiatan budaya daerah membentuk anak didik kita memiliki nilai karakter yang berbudi profil Pancasila. Yang mana selama ini kita lakukan tarian budaya daerah kita, itu termasuk juga merupakan aset kita. Dan juga perayaan-perayaan yang lain. Nah, yang terakhir, di mana lingkungan kita perlu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya kerjasama, mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, untuk dapat mengimplementasikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar, maka seorang pemimpin harus mampu bersinergi dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik di antara dewan guru, staf tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa, dan juga masyarakat sekitar sekolah, untuk dapat secara bersama-sama memetakan segala sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah dan menjadikan segala aset tersebut sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Nah, pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah perlu dimanfaatkan dengan baik dan perlu ditingkatkan agar memiliki dampak positif yang berpihak kepada murid. Disitulah fungsi daripada kepemimpinan di dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya selama ini yang kita alami adalah, yang kita lakukan adalah yang pertama, berfokus pada kekurangan. Kita hanya fokus pada kekurangan yang kita miliki tanpa memikirkan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesudah itu kita jangan hanya lagi terhadap masalah yang sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah berfokus pada sumber daya. Sesudah kita memahami materi kita pada hari ini. Yang kedua, sebelumnya kita cenderung menerima apa adanya kekurangan tanpa berpikir ada sisi lain yang bisa dikembangkan. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sesudah ini yang kita lakukan adalah berpikir apa yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, sebelumnya Bapak Ibu belum sebelumnya mengenal aset yang ada. Nah, setelah kita mengenal sekarang Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah lebih optimis dan dapat mengidentifikasi sumber daya aset yang kita miliki di sekolah ini. Yang keempat, sebelumnya kita berpikir berbasis masalah. Hanya masalah-masalah saja yang kita pikirkan, tanpa berpikir berbasis aset.
Nah, yang kelima, sebelumnya Bapak Ibu, pemimpin adalah kepala sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Selama ini kita hanya mengedepankan bahwa kepala sekolah lah ke situ. Dianya kepala sekolah, kita kan guru. Kita hanya berfokus kepada kepala sekolah di dalam pengelolaan aset yang dimiliki sekolah. Inilah yang salah atau yang kurang yang selama ini kita lakukan. Kita hanya berfokus kepada pemimpin sebagai kepala sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami materi kita hari ini, maka untuk kedepannya adalah kita sebagai guru berperan juga sebagai pemimpin. Pemimpin di dalam pengelolaan aset yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita sudah memahami apa yang kita dengarkan tadi, maka untuk itu baiklah Bapak Ibu, kita sekarang ini akan melakukan rancangan tindakan. Nah, di dalam melakukan rancangan tindakan itu perlu kita lakukan dengan istilah bagja. Artinya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itulah tahapan daripada bagja di dalam program yang akan kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, hal apa saja yang membuat agar siswa belajar lebih bersemangat dan menyenangkan? Nah, apa daftar tindakan atau riset penyelidikan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan jawabannya? Tentunya Bapak Ibu, kita harus menggali keinginan dan harapan murid. Yang kedua, melibatkan murid untuk mencatat kekuatan dan potensi yang dimiliki murid. Nah, di dalam tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya adalah, apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami murid? Daftar tindakan yang akan kita lakukan adalah meminta murid untuk berkeliling dan menuliskan bagian mana dari lingkungan taman sekolah dan ruang kelas yang dia sukai. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah menggali mimpi. Apa pertanyaannya di dalam menggali mimpi? Seperti apa lingkungan taman sekolah dan ruang kelas yang akan menyenangkan buat kita? Daftar tindakannya menanyakan pendapat setiap anggota kelas, membuat rancangan bersama murid. Nah, tahapan selanjutnya adalah jabarkan rencana. Apa pertanyaannya? Apa langkah-langkah untuk menyiapkan lingkungan taman sekolah dan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Nah, apa yang akan kita buat daftar tindakannya? Nah, tentunya kita membuat daftar siapa saja yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, tahapan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, berapa lama dan kapan akan mulai mewujudkannya? Daftar tindakannya atau penyelidikan yang perlu kita lakukan, menyusun tim kerja. Yang kedua, menentukan tenggang waktu untuk menyelesaikan tugas. Itulah Bapak Ibu, yaitu program satu tindakan di dalam rancangan tindakan kita untuk melakukan program yang akan kita lakukan secepatnya. Yang mana Bapak Ibu, lingkungan sekolah kita memiliki aset ya yang bisa kita kelola dengan baik. Nah, semalam saya sudah konfirmasi kepada Kepsek tentang kegiatan tersebut. Namun karena berhubungan Kepsek pada hari ini ada urusan mendadak, maka kegiatan ini diserahkan kepada kita Dewan Guru untuk memutuskan program yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mana program yang akan kita lakukan ke depannya adalah yang pertama, pengelolaan sumber daya yang kita miliki termasuk lingkungan kita, lingkungan sekolah kita akan kita buatkan taman. Jadi ini nanti Bapak Ibu saya serahkan kepada wali kelas masing-masing bagaimana siswa itu nanti memiliki tanggapan ya, bagaimana taman itu nanti dibuat. Dan yang kedua adalah yang akan kita lakukan Bapak Ibu, yaitu tentang pengelolaan ruang kelas yang nyaman, bersih, dan sehat. Di mana di dalam program ini nanti Bapak Ibu
tentunya kita akan membuat pojok baca nantinya di setiap kelas yang difasilitasi oleh guru masing-masing. Demikian Bapak Ibu program yang akan kita tindaklanjuti di dalam pemahaman materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kerjasama yang baik, berkolaborasi agar kita nantinya bisa melaksanakan program itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kita kepada kesehatan sehingga apa yang menjadi program di dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita ini dapat kita lakukan dengan baik, yang mana tujuannya adalah agar bisa berdampak positif bagi siswa kita dan berdampak baik bagi murid-murid kita semuanya. Demikian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih.